Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, para bapak, para ibu sekalian hadirin semuanya saja majelis taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini masih diberikannya kita oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Tentunya masih diberikan kesempatan hidup, berkesempatan ibadah. Barusan kita melaksanakan sholat jamaah, sholat maghrib bersama-sama, dilanjutkan kajian kitab Durratun Nasihin pada malam ini. Mari kita awali niat terlebih dahulu talabul ilmi. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka halaman 53 juz 3. Lanjutan kemarin halaman 53 juz 3. Sampun nggih? Itu di tengah itu ada sebuah hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Aksiru, perbanyaklah, dzikra hazimi, yaitu untuk mengingat sesuatu yang bisa memutus al-ladzat, kenikmatan dunia. Jadi dawuhipun Kanjeng Nabi niku aksiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, yang kematian itu adalah sesuatu yang bisa memutus segala kenikmatan atau kelezatan. Jadi dalam hadis ini yang dimana kematian itu diartikan memisahkan segala kelezatan hidup, maka perbanyak mengingat mati itu agar senantiasa kita siap-siap dalam rangka untuk
kematian itu sendiri. Karena kematian itu musibah yang paling besar. Jadi kematian itu adalah musibah yang paling besar, dan yang terbesar itu adalah jikalau orang lupa suatu ketika seseorang itu pasti akan mati. Jadi kematian itu sendiri adalah sebuah musibah yang besar, tapi yang paling besar dari musibah itu musibahnya orang yang lupa mati. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan aksiru, diperintahkan kita untuk memperbanyak. Kata-kata memperbanyak ini adalah merupakan mencakup sebuah nasihat. Karena orang-orang yang ingat mati itu maka merasa bahwa dunia ini menjadi sesuatu penghalang, ya. Jadi dunia ini dianggap bagi kematian itu, kalau orang Jawa bilang itu keselak gitu. Keselak, kesedak gitu. Lah keselak niku mosok enak sih. Keselak itu mboten enak, kesedak kan mboten enak. Artinya kehidupan ini sebenarnya bagi manusia katanya lezat, indah, nikmat. Itu andai kata seseorang itu makan, diibaratkan seperti orang keselak atau kesedak gitu. Artinya sesuatu yang enggak nikmat gitu. Sesuatu yang tidak nikmat. Sedangkan kematian itu justru akan mempertemukan seseorang pada sesuatu yang diidam-idamkan. Kan yang diidam-idamkan itu kan keabadian, kebahagiaan, bertemu dengan Allah yang selama ini menciptakannya dan memberikan rezeki dan segalanya. Sehingga kalau seseorang itu berharap akan kebahagiaan dunia, itu sesungguhnya fata morgana, angan-angan kosong, ya. Karena dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, demikian pula hanya bersifat sementara. Oleh karena itulah disampaikan oleh Nabi, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini untuk menanam, memetiknya itu kelak di akhirat, sehingga di akhirat disebut darul jaza, tempat pembalasan. Di dunia ini tempat kita menanam kebaikan, kita petik nanti hasilnya itu di akhirat. Bahkan di saat di alam barzah, di alam penantian, itu saja sudah diberikan oleh Allah. Seringkali dibaca dalam sebuah doa ketika acara tahlil itu, ij'alhu kuburuha raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburannya itu ya Allah adalah bagaikan taman-taman surga. Jadi di alam barzah itu pun sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan itu oleh Allah kepada mereka, apalagi kelak di akhirat. Jadi sesungguhnya kampung halaman kita itu akhirat.
yang kita rindukan, yang kita idamkan, yang kita dambakan. Di sanalah tempat keabadian, tempat tidak mengenal lelah, tidak mengenal sakit, tidak mengenal ucapan yang kotor dan lain sebagainya. Sedangkan dunia ini tempat fana, tempat sementara, tempat berbagai macam kesulitan. La nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dunia ini tempat di mana diujinya manusia itu adalah sunnatullah, ketetapan dan hukum Allah. Ujian itu datang silih berganti bagaikan pelangi yang berwarna-warni yang tiada henti kecuali kematian kita. Jadi kalau ada orang kapan ya enteke ujian iki ya kono enteke. Di surat Tabarok ayat 2 itu Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang diciptakannya oleh Allah di dunia ini ada kematian setelah kehidupan itu untuk menguji kita manusia. Mana yang lebih bertakwa, beriman, yang islami, yang bersabar, yang bersyukur. Sehingga ujian itu ada kalanya bisyarri wal khair, ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya banyak uang, ada kalanya kekurangan, ada kalanya sakit, ada kalanya sehat, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, bagaikan roda kehidupan. Makanya baik itu yang dalam keadaan banyak uang atau kaya atau kekurangan atau miskin, semuanya adalah ujian. Saat senang sejauh mana rasa syukurnya, di saat kesulitan sejauh mana kesabarannya. Makanya kemarin ada yang tanya, lebih afdal mana, lebih utama mana antara syukur dan sabar itu? Menurut Imam Ghazali, ya statusnya sama. Statusnya sama. Karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Diabadikan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang bersyukur itu sangat sedikit. Tapi orang bersabar digambarkan oleh Al-Quran pahalanya sangat banyak, berlimpah. Sehingga di situ juga menunjukkan keutamaan juga. Maka menurut Imam Ghazali lebih utama mana? Ya tergantung. Sama dengan orang di saat lapar, itu yang dibutuhkan tentu makanan. Sehingga yang afdal bagi orang lapar ya makanan. Ketika orang itu tenggelam, yang dibutuhkan bukan uang. Yang dibutuhkan juga bukan makanan, tapi yang dibutuhkan adalah pelampung. Bukan mobil, bukan kulkas, bukan TV, bahkan uang, tapi pelampung. Kondisional. Makanya ya sama, syukur dan kesabaran itu tergantung secara kondisional saat seseorang itu diuji, ya. Kalau di saat banyak uang, sehat dan sebagainya, tentu boleh jadi sabar itu menurut sudut pandang orang yang kekurangan, ya gampang aja wong akeh duweke. Tapi sejauh mana dia bisa bersyukur, kan begitu. Lah sebaliknya juga begitu. Makanya menurut Imam Ghazali ya keduanya sama-sama afdal, tergantung di mana kita diuji oleh Allah. Monggo dibuka halaman 54.
Di situ diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap-tiap orang itu akan merasakan mati. Berarti kalau sampean kabeh iki ya pasti mati, pasti akan merasakan. Jadi ya apa sih rasane mati niku, semua orang akan merasakan. Ada yang lebih mendahului kita, kemudian kita yang di kemudian nantinya. Tapi yang jelas seseorang itu pasti akan merasakan. Sehingga di situ terdapat sesuatu yang cukup bagi orang yang mendengar dan bagi orang yang melihat bahwa kematian itu menjadi sebuah nasihat. Ya. Jadi kalau ada orang mati, ya hendaknya dijadikan sebuah ibrah, ya, pelajaran. Aku pun nanti suatu ketika akan mati juga seperti dia. Gitu. Makanya Rasulullah itu kalau berziarah kubur itu kan yang beliau sampaikan setelah ucapan salam itu, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur, wahai penduduk kubur atau penduduk pesarian di situ, itu anabikum lahikun, kata Nabi, saya pun akan bertemu dengan kalian. Gitu. Jadi artinya setiap manusia itu kan pasti mati dan akan bertemu dengan mereka yang mendahului kita itu. Seharusnya lah ketika ada orang meninggal itu menjadi sebuah nasihat, ya, bahwa kita pun suatu saat, suatu ketika akan seperti dia. Sehingga dengan begitu lebih meningkatkan ketakwaan. Makanya dalam kitab Nashaiul Ibad itu diterangkan orang yang kematian dia datangi, mungkin setelah dia menguburkan seseorang atau mungkin menahlilkan seseorang atau takziah ke rumah seseorang yang meninggal dunia, tapi setelah itu dia berbuat dosa lagi, seakan-akan mboten ngefek ngoten. Ada kematian di depan matanya tapi dia tidak nggak pengaruh menjadi sebuah nasihat, mboten ngefek belas, masih melakukan perbuatan dosa. Maka orang yang seperti itu adalah salah satu pertanda doanya tidak diterima oleh Allah. Jadi doanya itu tidak diterima oleh Allah karena apa? Diberi nasihat tapi seakan-akan diabaikan. Gitu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia itu termasuk juga ujian untuk kita. Maukah kita mentakziahi mereka? Maukah kita mendoakan mereka? Bahkan diberikan motivasi loh, ya. Kita itu diberikan motivasi. Orang yang mau melakukan memprosesi jenazah, apa itu memandikan, apa itu mengkafani, apa itu mensolati, atau mengantar ke kuburannya, satu proses itu oleh Allah diberikan pahala 1 qiroh. Sehingga sahabat itu tidak begitu paham apa 1 qiroh itu ya Rasul. 1 qiroh itu 1 gunung. Jadi pahalanya diberikan oleh Allah seperti 1 gunung. Sehingga kalau 4 prosesi itu seperti pahalanya sebesar 4 gunung. Lalu kemudian ada orang yang bertanya,
Kenapa kok dalam hadis itu begitu banyak penjelasan seakan-akan berlebihan gitu. Katanya berlebihan. Sholat sunnah qobliyah subuh. Konon katanya kalau barang siapa mengerjakan diberikan pahala yang seperti dunia seisinya. Kok sangat berlebihan gitu. Kemudian orang takziah ke orang yang meninggal diberikan seperti satu gunung, cakai ganjarannya gitu. Lah memang Allah Maha Pemurah, Rahman Rahim Gusti Allah itu. Diberi motivasi pahala sebesar itu saja. Kono sing kretken sih. Ayo coba kalau kita survei seberapa banyak orang yang mengerjakan sholat qobliyah subuh. Jangankan qobliyahnya, jamaahnya saja bisa dihitung. Itu yang dimotivasi pahala besar, kok malah dituduh hadis itu berlebihan. Dan iya gak dimotivasi pahala bagi orang-orang soleh min ibadihis sholihin, bagi orang-orang yang soleh boleh jadi tidak pengaruh pahala, tidak pengaruh pahala. Tapi bagi orang-orang awam, bagi orang-orang mu'allaf, pemula dan lain sebagainya, atau yang orang itu masih kepingin ganjaran-ganjaran gitu, ya tentu itu motivasi yang luar biasa. Sama dengan ada jenazah wis diumumna ku, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulan si fulan si fulan. Lha ngoten niki sing metu niku kena dihitung jari, malah ngrungokno pengumuman tok malah turu maneh. Sedangkan itu satu gunung loh itu pahalanya, satu kilo. Lho ngoten niku malah kadang disolati ku banyak yang cangkruk di luar. Berapa menit sih? Kan enggak seberapa lama itu. Kan tidak seberapa lama sholat jenazah itu. Hitunglah berapa menit, 5 menit paling. Dengan persiapannya mungkin agak lama, 10 menit misalnya. Pahalanya begitu luar biasa. Tapi buktinya banyak yang masih cangkruan di luar di saat ada jenazah. Loh, itu diberi motivasi yang luar biasa. Dan iya kono ganjarannya. Makanya bukan berlebihan, justru memberikan dorongan kepada terutama orang-orang awam, orang-orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu tidak hanya orang yang baru masuk Islam saja. Mu'alaf itu oleh para ulama diartikan hatinya lemah. Jadi hatinya masih lemah. Buktinya diazani kata kono masjid itu lemah, berarti mu'alaf itu. Sudah jelas dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tuh masih tidur, melanjutkan pekerjaannya, malah nyantai, hapian dan lain sebagainya. Itu namanya mu'alaf, hatinya lemah itu. Rumahnya dekat masjid, tapi gak tahu jamaah di masjid, itu mu'alaf. Itu termasuk mu'alaf kata para ulama. Orang-orang yang hatinya lemah, itu orang-orang yang hatinya lemah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna. Orang-orang mukmin yang beriman, orang-orang yang beriman atau orang mukmin itu sesungguhnya tidak mati, bahwa mereka itu hanya dipindah, ya, dipindah tempat, ya. Jadi kalau jasmani ini memang hancur, ya, ketika diletakkan di kuburan ya hancur. Tapi roh itu tidak pernah hancur. Roh itu diabadikan oleh Allah, ya, diabadikan.
Sehingga sesungguhnya orang mati itu bukan kehancuran, tapi berpindahnya seseorang dari dunia fana ke keabadian. Itu. Makanya kematian itu termasuk rahmat, ya. Termasuk rahmat. Tapi banyak orang yang lari dari rahmat itu sendiri. Diapani mati kan sing paling wedi kan. Sedangkan itu rahmat. Itu rahmat. Sama dengan hujan. Hujan itu rahmat. Tapi banyak orang yang lari dari hujan. Diberi rahmat malah keplayon, malah ngersulo, udan terus. Dikai panas, ngersulo panas terus enak dikai apa? Dikai udan, ngersulo, dikai panas seperti sekarang ini, ngersulo. Makanya disitulah kesabaran dan rasa syukur itu menjadi sebuah keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi para ulama menyampaikan bahwa mati itu bukan sekedar tidak ada atau berganti tempat. Sesungguhnya mati itu putusnya hubungan ruh dengan badannya. Ya, kalau badannya itu di dunia ini lalu kemudian hancur, sedangkan ruhnya itu bersifat abadi. Baru nanti dibangkitkan antara ruh dan jasmaniyahnya itu ketika saat yaumul qiyamah, ya. Di saat yaumul qiyamah di situ akan dipertemukan kembali. Tapi begitu dimasukkan ke surga tidak seperti jasmani yang fana seperti yang kita miliki di dunia ini, ya. Sudah berganti ganteng, sudah diganti oleh Allah mudah lagi, tidak ada cacat sama sekali, yang ada cuma hanya keindahan, ya. Lalu di mana ruh itu akan dipindahkan oleh Allah dalam sebuah tempat yang kita kenal dengan alam barzah, ya. Kalau kuburan itu ya liang lahatnya itu. Jadi kuburan itu ya liang lahatnya itu. Tanah yang dikeduk kemudian dimasukkannya jenazah itu kuburan. Lah alamnya namanya alam barzah, ya. Alamnya namanya alam barzah, alam penantian, ya, alam penantian. Sehingga dikatakan di sini bahwa musibah itu mati itu adalah musibah yang paling besar. Jadi musibah itu merupakan sebuah bencana yang paling besar. Tapi sesungguhnya yang paling lebih besar orang itu kalau lupa akan kematian itu sendiri. Kata Imam Qurtubi di dalam makalah beliau, ini di halaman 54 itu, sesungguhnya orang-orang yang telah berpendapat mati itu adalah pada umur tertentu, tidak pada masa tertentu atau bukan karena sakit tertentu. Sesungguhnya yang demikian itu supaya orang memperhatikan kematian itu sendiri, ya, agar orang itu memperhatikan kematian itu sendiri. Artinya apa? Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, bukan karena sesuatu kejadian dan sebagainya. Itu hanya sabab saja. Kullu syai'in fa'atba'a sababa.
Jadi setiap sesuatu itu memang ada sebab. Tapi sesungguhnya sudah tertulis ya. Kemarin misalnya banyak yang masih kecil, masih muda, masih gagah ya. Ketika pandemi corona itu sehari ada yang di tetangga saya itu 7 sampai 10 yang meninggal itu. Hampir tiap hari pengumuman meninggal dunia. Lah itu sudah ketetapan ya. Dan alhamdulillah para jamaah di sini masih diberikan oleh Allah dalam keadaan masih sehat walafiat. Allahumma amin. Berarti kita ini masih diberikan oleh Allah untuk selalu berkesempatan memperbanyak syukur, sabar, tentu bertobat atas segala kekeliruan dan kesalahan kita. Jadi mumpung masih diberi kesempatan ya perbanyak ibadah, kita tanam sebanyak-banyaknya agar kita banyak untuk memetik hasilnya nanti di saat di akhirat ya. Orang yang dikalahkan oleh cinta dunia, maka tidak mustahil seseorang itu lupa akan kematian. Jadi orang yang merasa dunia ini segala-galanya, begitu mencintainya, begitu kata kalau orang Jawa itu bilang kedunyan ya, itu justru akan merasa berat ya, merasa berat menuju kematian itu sendiri. Merasa begitu sangat sayangnya dengan keluarga, begitu sangat sayangnya dengan apa yang dipunyainya, dengan pekerjaannya dan sebagainya. Jadi masih merasakan lezatnya dunia yang sangat berlebihan itu. Ya kita ini memang manusiawi, kalau cinta dunia itu manusiawi. Tapi yang tidak diperbolehkan kan berlebihan, ya. Sehingga kalau berlebihan itulah akhirnya yang menjadikan wakarohiyatul maut. Kita ini benci, nggak suka dengan kematian. Gitu. Sedangkan tadi di awal kematian itu justru akan mempertemukan apa yang kita cita-citakan, kita idamkan, bertemu dengan Allah, bertemu dengan keabadian, bertemu dengan keindahan, bertemu dengan kenikmatan, kebahagiaan. Tapi karena kesedak itu keselak ya, terhalang oleh dunia, seakan-akan dunia ini lebih indah, itu. Seakan-akan dunia ini lebih indah. Dan orang itu tidak akan bisa memperbandingkan kecuali mati, dan kematian itulah dia akan tahu gitu. Makanya di sini oleh Imam Qurtubi diterangkan penyebab yang begitu besar orang itu takut akan kematian itu sendiri adalah karena hubbud dunia, kecintaannya pada dunia yang berlebihan, dan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Yahya bin Mu'ad di sini diterangkan, monggo di halaman 55. Oleh karena itulah agar kita menjadikan istiqomah itu garda depan, agar kita selalu bersiap kapanpun andai kata Allah mentakdir kita untuk diperjumpakan kita dengan Allah alias kematian itu. Pertama, selalu berusaha taat kepada Allah ya, berusaha selalu taat kepada Allah tanpa penghubung, tanpa perantara ya. Jadi senantiasa taat tanpa penghubung, tanpa perantara. Artinya ya selalu mengesahkan Allah. Jangan berlaku syirik ya. Dalam hidup ini jangan sekali-kali kita seakan-akan, istilah anak muda itu loh ya,
cinta ditolak dukun bertindak. Nah, itu kan namanya pakai perantara itu. Kepingin soge, gak soge-soge ke dukun. Betul omah gak lang payu-payu nang dukun. Nah, itu namanya ketauhidan dirusak dengan kemusyrikan. Makanya hidup ini selalu istiqomah agar kita taat, jangan sampai pengaruh daripada kehidupan yang bisa menyebabkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan nasihat kepada orang dengan tidak disertai rasa rakus. Jadi kalau sampean kabeh ini habis ngaji gini kan punya ilmu ya. Itu bisa disampaikan menjadi sebuah nasihat ya. Gus Baha itu levelnya sudah pinter loh, hafal Quran, hafal hadis itu. Begitu tuh saja, beliau sering mengatakan kata bapak saya. Kata bapak saya. Berarti bapaknya seringkali menasihati beliau. Artinya dia belajar pada bapaknya gitu. Gus Dur itu kurang apa? Pinter beliau. Tapi selalu bilang kata mbah saya gitu. Makanya orang-orang tua kita dulu kan sering menasihati kita. Ternyata saya pelajari itu banyak diambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Ojo lungguh nang ngarepe oma. Ojo mangan nang ngarepe oma. Nggarai kok seret rezekine. Kan begitu. Ojo lungguh bantal. Bantal yang dibuat tidur, bukan bantal kayak ngaji nih ya. Ojo lungguh bantal, kok udunen dan lain sebagainya dan sebagainya dulu kan begitu. Artinya itu memberikan nasihat. Nah, bagaimana kita dikenang oleh anak cucu kita kalau kita tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada mereka? Ya kalau ustadz, kiai itu memang penggawaannya dakwah. Lah kalau sampean kabeh iya dakwahnya dalam ruang lingkup yang berbeda. Bisa ke keluarganya, istri anaknya dan sebagainya kan ngoten. Balighu anni walau ayat. Walaupun yang kita mengerti, yang kita ketahui hanya satu ayat, ya kan masalah. Semampu kita kan ngoten. Terutama pada anak cucu kita. Makanya memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mengabdi kepada kebenaran ya, tanpa rasa takut ya, mengabdi kepada kebenaran. Keempat, mengambil teladan dari apa yang dilihat di dunia tanpa timbul rasa syahwat. Ya, itu termasuk orang yang istiqomah. Jadi mengambil teladan kebaikan. Ya sama dengan ngaji ini, kata Sayyidina Ali itu, undur maqala wala tandur man qala. Jadi dengarkan apa yang disampaikan seseorang itu, siapapun terserah. Jangan dilihat orangnya ya. Yang baik ambil, yang menurut jenengan tidak baik ya ditinggalkan saja. Itu pertanda orang istiqomah ya, selalu menjadikan kebaikan itu teladan bagi dirinya. Terakhir, berpikir dalam urusan akhirat. Jadi berpikir tentang akhirat tanpa lengah. Jangan hidup ini jangan ghaflah. Ghaflah itu lalai ya, terpana. Jangan sampai hidup ini lalai. Sebab dengan kelalaian itulah setan itu akan selalu menguasai kita. Sehingga disebut iwaswisu. Setan itu menjadikan hati ini selalu ragu akan kebenaran, ragu akan keadilan Allah, ragu akan kebenaran Nabi kita Muhammad dan begitu seterusnya. Makanya kita selalu berpikir positif, terutama dalam hal urusan akhirat, jangan sedikit pun ghaflah, lalai itu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita barusan kaji ini sudah selesai berarti. Untuk Jumat depan sudah masuk bab keutamaan tobat ya, halaman 57 ya.
Monggo barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Nggih. Napa? Iya. Oh iya. Nggih, iya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa itu namanya alam barzah, ya. Di alam barzah itulah ada juga eh, semacam kehidupan, ya, bahkan lebih panjang waktunya dibanding dengan eh, waktu yang ada di dunia ini. Perbandingannya alam rahim, bayi berada di kandungan ibunya kan cuma 9 bulan 10 hari. Lah kita hidup di dunia ini kan lebih panjang, 50 sampai 100 tahun misalnya. Di akhirat menanti sampai yaumul kiamah. Jadi orang yang sudah meninggal dunia mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu belum sampai di akhirat, belum menuju di akhirat. Mereka masih berada di alam penantian. Nah, di alam penantian itulah sudah diberikan oleh Allah kenikmatan dan siksaan, sehingga bagi orang-orang yang soleh itu jangkauannya lebih luas. Jadi jangkauannya lebih luas, dia bebas, rohnya itu bebas kemanapun. Tapi bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang banyak dosa, itu kuburan bumi ini itu menjadi penjara bagi mereka. Jadi penjara bagi mereka. Lah, disitulah mereka disiksa. Mereka itulah disiksa di alam kuburnya itu. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang masa hidupnya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya tentunya diberikan kemuliaan oleh Allah, ya. Makanya di dalam kitab I'anatul Thalibin, walaupun itu kontroversi ya, alam ruh itu kalau setiap malam Jumat itu diturunkan oleh Allah yang soleh-soleh, itu diturunkan, itu melihat keluarganya semuanya di perbatasan sama udunya, langit yang pertama. Kalau di dalam kitab ini Daqaiqul Akhbar itu malah sampai di pagar rumahnya. Tapi kalau di kitab I'anatul Thalibin diterangkan oleh Imam Nawawi itu di alam di alam langit pertama. Jadi arwah-arwah itu melihat kehidupan kita. Makanya Nabi kenapa selalu mengatakan kalau kalian mampu maka bacakan Quran, sedekah untuk para arwah itu. Kalau enggak mampu baca Quran, ya zikirlah, subhanallah, subhanallah. Kalau enggak mampu, ya doakan, mohonkan ampunan atas mereka, karena mereka itu sedang butuh seperti itu. Jangan berlebihan seperti orang-orang desa nih, gue, mosok di rumahnya tempat tidurnya itu dikai kopi, ya, dikai udut, dikai macam-macam kembang, sesajen. Lah itu yang namanya sekutu tadi. Taat dengan cara pakai perantara itu nggak boleh, itu syirik, ya. Itu doakan saja, doa, bacakan Quran, atau kita berzikir, pahalanya sampaikan kepada almarhum, itu mereka akan senang, akan bahagia, ya, akan bahagia itu. Jadi di alam barzah itu, alam penantian, sudah ada yang namanya kebahagiaan, kesenangan yang diberikan oleh Allah, dan juga ada siksaan bagi orang-orang kafir maupun orang-orang yang banyak dosanya. Sehingga kata Nabi, alam barzah itu, alam kubur, sesungguhnya bagaikan gerbang menuju akhirat. Kalau di gerbangnya saja sudah susah, nah bagaimana kelak di akhiratnya, kata Nabi. Kalau di gerbangnya itu sudah mendapatkan kebahagiaan, ya tentu perjalanan selanjutnya dia akan bahagia, begitu. Ada yang lain? Nggih. Napa? Oh iya.
Iya. Nabi itu mengatakan dalam hadis sahih ya, bahwa sholat termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad ini. Bumi ini semuanya bisa ditempati sholat. Bumi ini bisa ditempati untuk sholat, kecuali beberapa tempat yang dilarang oleh Nabi. Misalnya kuburan, ya, kuburan itu tidak boleh kita sholat di atasnya, ya. Atau tempat sampah, ya, kamar mandi, hammam itu nggak boleh karena tempat najis kan, tempat sampah. Atau di kandang, ya, kandang onta, kandang ayam dan sebagainya itu kan tempat najis juga. Salah satunya juga yang tidak boleh itu tadi di kuburan. Lah, kuburan itu yang dimaksud ya kuburan. Kalau misalnya seperti di Ngampel itu ya, antara bangunan dengan kuburan kan berbeda. Itu depannya kan berarti. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud itu ya kuburannya. Makanya di Ngampel itu kalau jenengan pernah ke sana, itu kalau ada azan langsung digurak itu. Kan digurak itu semuanya jamaah baik laki perempuan itu yang sudah di dalam dosir, keluar. Dan yang baru datang tidak boleh masuk. Khawatir pas sholat di dalam gitu loh, yang awam yang nggak ngerti. Makanya pinter takmir sana diusir semua. Karena apa? Sholat di kuburan nggak boleh. Tapi kalau di masjid ya nggak masalah, walaupun depannya itu ada kuburannya. Lah apakah mendapat pahala orang yang di depannya tadi? Lah kalau didoakan ya tentunya dapat. Kalau nggak didoakan ya kan tidak. Makanya tempat itu sebenarnya tidak masalah. Misalnya begini. Panjenengan orang tuanya dikubur di desa misalnya, panjenengan di Surabaya Kepote misalnya, gak ada masalah sebenarnya, tetap ketemu. Jangan dikira enak jejer kono ae ben ketemu loh. Walaupun maaf, meninggalnya pun dalam keadaan hilang karena tenggelam, karena kebakaran, karena jatuh dari pesawat dan sebagainya, itu pun rohnya akan bertemu. Jadi kita itu akan reuni gitu. Reuni antara kita dengan orang tua kita, dengan kakek kita, dengan orang-orang tua yang pendahulu kita, ketemu reuni. Makanya orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman itu insya Allah ya, surga tempatnya itu. Surga. Kenapa? Loh, kan begini. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Anak Adam manusia itu kalau mati terputus semua amalnya, nggak bisa direvisi, nggak bisa bertobat. Kita bisa saling maafkan kecuali 3 hal kata Nabi. Putus semuanya. Punya 3 hal. Dia berinvestasi ketika dia di dunia dulu. Sedaqatin jariyah, wakaf ya, seperti masjid seperti ini. Kemudian yang kedua itu au ilmin yuntafa bi, ilmu tadi itu. Nasihat kita kepada anak, kepada istri, kepada keluarga dan sebagainya. Ngarang buku, para kitab-kitab itu, para kiai-kiai ngarang kitab dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah waladin solehiyat ulah, anak soleh. Jadi kalau kita mendidik anak menjadi anak yang taat, yang berbudi, yang berakhlak, yang ahli beribadah kepada Allah, sesungguhnya gerak-gerik setiap ucapan dan perbuatannya anak itu pahalanya mengalir kepada kedua orang tua. Itulah jenengan misalnya, jenengan mengalir ke bapak ibu jenengan, bapak ibu jenengan mengalir ke mbah jenengan, mbah jenengan mengalir ke napa ndure, buyut ke terus. Loh, kan sesungguhnya itu investasi yang tiada putus itu. Makanya sesungguhnya jadi orang mukmin seperti yang kemarin disampaikan oleh Imam Abu Les itu, orang mukmin itu gak usah takut. Gak usah takut. Selama dia di dunia beramal kebaikan, amal soleh dan bertobat atas segala dosanya, ya udah nanti punya investasi itu, amal jariahnya, ilmunya. Lalu kemudian anak itu terutama, makanya punya anak
jangan dieksploitasi ya untuk kerja cari uang. Jangan. Didik anak itu jadi anak soleh solihah. Maka segala gerak-gerik, ucapan perbuatannya, bukan hanya doanya saja, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua. Nah, itulah reuni kita nanti. Loh, ketemu-temuan. Ngoten nggih. Saya kira cukup nggih. Keranten sampun bisa nggih, mugi-mugi bab membahas tentang kematian ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi nasihat, semakin berhati-hati dalam hidup, juga semangat untuk senantiasa menjalani amal soleh dan kebaikan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.